Telepon ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bu Rini, apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, aku kangen loh, Beb. Setiap hari. Iya, ini 2 minggu. Silakan Bu Rini. Iya, katakan hari gini Bu Rini. Ini apa-apa harus dibuat filsafat aja sedikit. Iya. Kena angin goyang ya, kena angin jauhnya, terus goyang rontok kampung berdua ya. Jadi kalau itu mengalami kita berjuang masing-masing, tapi kok memenuhi satu halangan yang benar-benar kuat, betul laku ya. Nah kalau suatu tak ikut dengan tidak harus berjuang. Iya. Ya itu nanti kekuasaan itu kekuasaan itu aku lihat dan kekuasaan itu kekuasaan saya itu aku lihat masing-masing manusia itu kadang punya makom diri. Saya itu kali kepengennya itu normal itu dalam arti kata semuanya aku miliki. Tapi punya makom itu saya itu rasanya tuh makom bukan begitu. Jadi makom saya itu saya ini saya rasakan ini sama apa nah itu kalau yang mendengarkan ini begitu makom saya itu hanya untuk Allah. Jadi di situ akan tak hilang kepuasan itu tak mungkin aneh-aneh karena sudah tak terus nyarat itu ya rontok hasil jari-jari pada mati dalam akar-akar kita Allah buat dan kepenjarakan sangat Iya. jadi seperti air yang itu sekarang Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rini, ya atas sharingnya ya. Semua udah perjuangan gitu. Saya teringat ini Kang, rontok ya. Jadi ada kata-kata dari Bu Rini tadi adalah rontok. Nah ada satu pohon Kang. Ini pohon yang kuat sekali Kang, pohon jati Kang. Ini biasanya kan ada merang kan. Nah, ini maknanya apa Kang kalau kita ambil ilmunya dari situ? Jadi kalau itu adalah bagian dari siklus hidupnya, akar tidak pernah putus asa. Aduh, daunnya sudah meranggas, protol kabeh terus akarnya mutung, itu tidak cari air. Matilah pohon itu. Iya. Karena itu bagian dari siklus kehidupan sang makhluk. Ini kita bukan bahas air, jadi bahas pohon ini. Airnya belum ketemu. Karena dia menyadari memang takdirnya harus begitu, ya dia harus jalani. Wong kuwi mung takdir, mung nglakoni lakon. Gitu ya Mas. Orang itu cuma sekedar menjalankan peran yang dijalaninya. Jika memang itu adalah bagian yang harus diterimanya, maka dia harus ikhlas. Maka akarnya tadi menyadari betapa sebenarnya itu bagian dari yang harus dilaluinya. Dan dengan jatuhnya daun itu, makanya kemudian akarnya itu kan masuk di kekuatan pikiran kita. Apa isi di pikiran kita? Apakah hanya angan-angan? Apakah hanya berdasarkan akal kita saja? Yang kita juga bisa tertipu oleh nalar, ya kan? Tenayo dan lain sebagainya itu kan bentuk tipu nalar sebenarnya. Tenayo itu mengingkari. Kemudian bagaimana akar yang ada dalam hati kita? Apakah kita meyakini kebesaran Tuhan? Sehingga ketika kita dihadapi pada musibah, kita hanya mengatakan bahwa ini sesungguhnya datangnya dari Allah dan kembali kepada Allah. Dan kita menjadi semakin koreksi diri. Dan sabar itu kan kata Nabi pada pukulan pertama, bukan proses reasoning. Maksud saya ketika kita jalan di Caiwong, kan, mari mesu terus sabar oleh kawani, gitu kan ya. Itu kan proses reasoning. Tapi kalau kita kemudian sabar langsung mengatakan ini mungkin teguran dari Allah, ya sudah sabar saja gitu. Bukan proses reasoning. Ini adalah bentuk kemampuan akar kita menancap dalam bahwa di sana ada
sang kuasa yang disebut sumber kehidupan itu adalah sang pemilik kehidupan. Makanya dalam hidup ini panjangkanlah akar Anda untuk senantiasa mendekat pada sumber kehidupan, karena di sanalah sekalipun pohon Anda diguncang, sekalipun Anda akan tercerabut akarnya, itu Anda akan sudah paling tidak Anda meyakini bagian dari rencana Tuhan. Karena tidak ada daun yang jatuh ke bumi satupun tanpa seizinnya. Kalau ya difahami dengan baik, maka hidup itu akan damai. Tidak ada putus cinta lalu bunuh diri, gantung diri di pohon tomat, gitu bisa mati loh mas. Gantung diri di pohon tomat. Kalau pohon tomatnya di atas bukit ya kan dia bisa mati. Pohon tomat kecil kan? Ya, kecil pohon tomat itu, tapi kalau di atas bukit kan tinggi ya. Kalau dia gantung diri nyeblok gitu kan ya. Kalau terjun ke dalam koboan gitu ya kan, bisa mati kalau terjunnya dari menara tower. Studio yang 50 meter towernya ya kan. Yang menarik bahwa apabila kita mampu air itu untuk bisa terbang ke langit, dia berubah bentuk menjadi uap. Ya kan? Hujan itu kan bentuk dari uap air dari laut yang naik ke jadi mendung dan sebagainya. Jadi air kehidupan diri kita, apabila kita menginginkan untuk bisa melayang tanpa beban dekat dengan Sang Khalik, sebenarnya jangan banyak bawa beban yang Anda pikirkan. Sederhana saja. Monggo dicek semua para pendengar ketika panjenengan sholat, ya, sudah mengangkat tangan Allahu Akbar. Kemudian bukan di masjid, ini di rumah misalnya, HP Anda bunyi. Kira-kira Anda terganggu apa Anda? Kalau Anda sudah mulai terganggu, pikir waduh itu sopo yang telepon reng. Coba pakai duit, maka Allah Akbar Anda kalah sama suaranya HP. Itu artinya Anda belum bisa terbang tinggi ke arah sana. Semakin tinggi kita sebenarnya tidak banyak beban yang kita bawa. Karena makin tinggi banyak beban yang kita bawa, kita tidak bisa terbang. Gajah itu sekalipun diberi sayap mungkin tidak bisa terbang. Andaikan dia bisa terbang, tentu dia tidak seperti burung. Tapi kalau gajah bisa terbang, nek ceblok itu terus nyebloy awake dhewe lak gepeng gitu. Oke. Baik, kan kita nanti akan lanjutkan lagi tentang logika air kan ya. Ya, itu logika gajah. Itu logika pohon, sekarang air. Sebenarnya sama-sama belum selesai semua ini kan.